Saudara, saya datangi secara langsung kantor Wali Kota Yogyakarta. Saya akan bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo untuk menanyakan apa yang sesungguhnya terjadi, mengapa muncul dugaan tindak kekerasan di tempat penitipan anak atau daycare Little Aresia. Saudara, di hadapan saya sudah ada Wali Kota Yogyakarta, Bapak Hasto Wardoyo. Pak Hasto, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, Mas Dipo. Apa yang kemudian terjadi di daycare Little Aresia, Pak? Temuan bahwa ada puluhan anak diikat, Pak, di bagian kaki dan juga tangan, bahkan beberapa di antaranya, Pak, mengalami luka, dan tentu ini menjadi perhatian tidak hanya warga Yogyakarta, tetapi dalam skala nasional. Pertama, saya ingin minta tanggapan dari Pemkot Yogyakarta terkait hal ini, Pak. Ya, tentu kami memang prihatin dan kami terkejut dengan kejadian ini, dan bagi kami pemerintah harus secepatnya untuk hadir di tengah masyarakat, dalam hal ini di tengah keluarga, kemudian juga hadir di tengah korban, dan tentu pemerintah harus mengawal agar kasus ini betul-betul terselesaikan, dalam arti ditegakkan keadilan secara hukum, kemudian juga yang kedua diurus yang menjadi korban. Benarkah bahwa sudah hampir 200 orang tua yang melaporkan bahwa anaknya diduga mengalami tindak kekerasan? Ya, memang kalau di helpdesk ini yang konsultasi dan melapor jumlahnya sudah mencapai 187. 187? Ya, 187. Namun demikian setelah kita cermati, 187 itu kan mereka ada yang juga sudah alumni, dalam arti mereka sudah mungkin di tahun 2022, tahun 2023 yang dulu riwayatnya dia memang pernah menitipkan anak di situ. Tapi apakah artinya ada dugaan bahwa tidak hanya yang terdaftar pada tahun ini, tetapi alumni atau anak-anak yang sebelumnya dititipkan di daycare Aresia di tahun-tahun sebelumnya juga mengalami peristiwa serupa? Ya, tentu kita berpikir ke sana, maka kemudian orang tua ini kan terus konsultasi, kemudian juga orang tua juga tentu kami terima kalau seandainya anaknya harus diperiksa. Kami kan sudah menyiapkan ada tim psikologi untuk anak, tim untuk dokter anak, tim untuk dokter untuk gangguan tumbuh kembangnya anak. Itu kan kita harus melayani itu, di samping juga psikolog untuk dewasa untuk orang tuanya. Dan betul daycare Little Aresia beroperasi tanpa izin? Ya, kalau kita cek memang tidak ada izin yang masuk, tidak pernah ada mengajukan permohonan perizinan. Maka kita lihat rumahnya pun tidak ada plang resmi, tulisan, papan, dan nomor register dan sebagainya, kan tidak ada. Di Yogyakarta sendiri berapa jumlah daycare, Pak, yang mungkin beroperasi, dan apakah ada potensi daycare beroperasi tanpa izin selain daycare Little Aresia? Iya, kami kemudian setelah itu kan kami bergegas untuk melakukan ya semacam sweeping ya untuk ke seluruh daycare yang ada di Kota Jakarta, dan akhirnya sudah kita temukan ada 69 daycare yang ada di Kota Yogyakarta, dan kemudian yang berizin ada 37 ya. Yang berizin ada 37. Artinya setengahnya tidak berizin? Iya, sekitar 31 itu tidak berizin, tetapi yang tidak berizin ini memang dia menginduk pada TK atau PAUD itu. Dan kebetulan TK dan PAUD-nya ini sudah berizin. Kemudian dia bukalah dia daycare di situ. Selain terkait dengan perizinan, tetapi juga yang penting untuk kita soroti adalah tanggung jawab soal pengawasan operasional. Koreksi kalau saya salah, Pak Hasto, tetapi ada beberapa lintas kementerian yang memiliki tanggung jawab, dan tentu tidak terkecuali pemerintah daerah. Mohon maaf, tapi saya izin tanyakan, apakah kemudian apa yang terjadi di daycare Little Aresia, dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap anak, menggambarkan adanya kelalaian pengawasan, Pak, yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, memang prosedur yang ada selama ini ketika masyarakat itu tidak mengajukan persyaratan, itu biasanya kita tidak melakukan verifikasi, tidak melakukan pemeriksaan, audit dan sebagainya, karena ini kan terselubung tadi yang tidak ada keterbukaan, apalagi mengajukan syarat-syarat, ya keterbukaan saja tidak gitu, dan memang itu yang terjadi seperti itu. Apakah kemudian dugaan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak ini juga bisa dikatakan masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia? Secara tidak langsung saya sebagai komisioner KPAI mungkin akan mengatakan demikian.